Saya kan nggak bisnis yang nampak, saya bisnis yang nggak nampak aja ya kan. Paham saya, Pak. Dosen ini tuh cita-cita Bapak atau gimana? Terus Bapak langsung lanjut S2 atau sempat kerja dulu setelah tamat? Jadi sebenarnya ini menarik. Saya itu karena keturunan gini nih, bapak saya itu kan pedagang. Saya kuliah itu pernah sambil berbisnis ya, bukan dagang sebenarnya. Bisnisnya jasa waktu itu. Alhamdulillah berhasil waktu itu kan. Jadi setelah sambil berbisnis, setelah itu saya tamat lanjut S2. Tapi gini, ketika saya tamat itu kan ada rentang pembukaan untuk S2 ya. Saya tamat itu setengah tahun lagi baru ada pembukaan untuk S2. Iya. Nah, antara setengah tahun itu sebenarnya saya gunakan juga selain berbisnis, saya gunakan kesempatan itu. Waktu itu masih ada program Akta 4 namanya. Program Akta 4 itu adanya di Tarbiyah. Itu sebenarnya program itu untuk menjadikan orang non Tarbiyah supaya mendapatkan lisensi mengajar. Jadi saya ambil 6 bulan lamanya. Saya belajar juga tentang ilmu kependidikan, administrasi kependidikan, merancang kurikulum, evaluasi pendidikan yang enggak saya dapatkan di syariah kan. Nah ini saya katakan begini, itu ijazahnya saya punya, tapi ijazahnya nggak pernah terpakai. Ilmunya terpakai terus. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi tidak selamanya ijazah itu penting. Tapi ilmunya yang penting. Ada satu ijazah yang saya punya tapi nggak pernah saya pakai, tapi ilmunya dipakai terus. Oh begitu. Ya. Nah saya gunakan kesempatan itu sampai selesai Akta 4, baru sesudah itu ada pembukaan untuk S2 ya. Di kampus saya sendiri ya. Karena masih saya lanjut di sana ya, masih lanjut di sana. Karena saya berpikir panjang ini. Saya ini punya barang di kosan sudah agak lumayan ya karena kos. Karena berbisnis tadi. Tapi saya berhenti akhirnya bisnis ini. Berhenti. Karena fokus ke kuliah lagi. Di S2 saya nggak bisnis lagi kan. Fokus kuliah. Saya ingin menikmati kuliah betul, belajar lebih sungguh-sungguh dibandingkan S1. Tentu ada kurangnya ya kalau kuliah sambil bisnis. Makanya pas di S2 alhamdulillah saya betul-betul bisa merasakan nikmatnya ilmu itu. Belajar sungguh-sungguh itu. S1 bukan nggak sungguh-sungguh, cuma terbagi ya. Terbagi dengan bisnis. Karena jiwa-jiwa muda kan Pak, itu masih... Sebenarnya gini, kalau flashback ke belakang, jiwa bisnis saya itu sudah terbentuk ketika kecil. Ketika kecil bapak saya itu jualan pas lebaran. Karena bapak saya itu juga pedagang, waktu itu masih pedagang belum besar. Dan samping bapak saya itu saya buka gelar dagangan juga. Nah, lebaran, misalnya lebaran tuh yang laku jualan apa? Mercon, kembang api, tembak-tembakan. Saya jualan di sampingnya, jualan itu ya. Kadang-kadang yang konsumen saya yang beli mercon tuh dia bakar mercon kadang di belakang saya ya kan. Dan itu sudah terbentuk buat bisnis seperti itu. Saya juga jualan es loh. Sempat di sekolah. Jualan es. Waktu SD. SD. Dan saya diajarkan juga untuk mengelola keuangan. Ini bermanfaat untuk jiwa saya sekarang kan. Saya tuh kalau pingin jajan yang lebih mahal, waktu itu jajan saya Rp50. Itu udah banyak ya Pak. Kalau dibandingkan sekarang berapa itu Pak Rp50 itu? Rp50 itu waktu itu tapi gini, lontong untuk anak sekolah itu masih dapat ini. Udah Rp25 ya waktu itu ya. Jadi tapi kan di kampung itu kan murah-murah ya kan? Iya. Beda dengan di kota kan? Jadi Rp25 bisa beli lontong satu, bisa beli es satu. Es satu kan? Nah, kadang-kadang itu minum, kalau di kampung saya namanya itu limun ya. Apa ya bahasa di sini ya? Minuman botol itu Orson namanya. Orang sini bilang Orson ya. Ada yang tahu? Nggak ada lagi minuman tuh sekarang ya. Oh, kurang tahu Dape Pak. Mungkin Dape tidak tahu, mungkin pemirsa kita tahu nih. Iya. Itu kan agak mahal, harganya waktu itu Rp75. Sekali-kali saya pingin minum itu di sekolah ya kan. Makanya kalau pingin minum itu saya sisihkan uang jajan saya. Jadi saya nggak habiskan sehari itu. Jadi hari ini dapat 50, saya jajan 25. Besoknya berarti kan dapat 50 lagi. Berarti kan 75, baru saya belikan itu. Gitu Ngelola ya Pak. keuangan ya kan.
Dan itu nanti terbentuk terus. Mungkin minuman Bapak tuh sama kayak Starbucks gini mungkin. Nah, dia botol bentuk kayak Coca-Cola itu nanti kayak gitu kan. Gitu. Cuman dulu kan belum di dusun tuh belum apa namanya itu ya, Coca-Cola itu minuman kelas tinggi ya, belum masuk waktu itu kan. Coca-Cola, Sprite dan. Nah itu berarti ada dampak terhadap cara mengelola keuangan. Kemudian saya bisnis seperti itu di SD, kemudian saya masuk pesantren. Di pesantren saya bisnis juga. Bisnis apa Pak? Nah, anak-anak pesantren itu gini ya. Kan ada namanya muhadharah. Muhadharah itu latihan berpidato. Iya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mereka tuh senang kalau ada fotonya, nanti dikirim sama orang tua. Waktu itu saya kelas 4. Kelas 4 itu kelas 1 aliyah ya. 1 aliyah itu saya sudah menjadi pengurus di kelompok muhadharah itu, kelompok latihan berpidato. Betulan di pesantren saya itu kelompok latihan pidatonya banyak karena santrinya banyak. Ada 40 kelompok ya kan. Itu satu kelompoknya berapa orang tuh Pak? Satu kelompok tuh sampai 20 atau 30 orang sekitar itu ya. Lumayan ya Pak. Nah ketika mereka pidato, saya sudah diminta kiriman uang dari bapak saya untuk beli buku. Tapi waktu itu belum ada kebijakan buku terbitan apa yang harus dipakai untuk belajar ya. Jadi uangnya sudah ada. Jadi uang untuk beli buku itu karena belum bisa saya gunakan untuk beli buku, saya putuskan beli kamera. Uang itu dikirim 40.000 itu seingat saya. Kalau saya nggak salah 40.000 harga. Itu jatah sebulan Pak? Bukan tuh uang makan, khusus beli buku. Khusus beli buku. Jadi saya belikan dulu kamera. Kalau nggak salah saya harga 40.000 waktu itu ya kameranya itu. Sekalian dengan beli film 1 roll dulu. Jadi dengan modal segitu, akhirnya saya datangi klub muhadharah itu, siapa mau foto saya tawarkan. Sehari itu habis 1 roll. Jadi sehari habis 1 roll. Biasanya efektifnya 1 roll itu kan 36. Tapi bisa kita maksimalkan sampai 40 kalau pandai cara masang filmnya ya. Dan 36 itu kan berarti sudah ada gambarannya duitnya 36.000 ya kan? Udah bisa balik modal berarti. Oke, belum balik modal sebenarnya kan? Nah, habis 1 hari dalam 1 kali muhadharah itu saya cuci. Kemudian saya beli film baru lagi ya. Lalu saya yang sudah foto tentu saya minta kan bayaran fotonya dan kembali. Alhamdulillah berarti kan dapat ya. Foto lagi dapat lagi. Pas muhadharah itu seminggunya 3 kali. Malam Senin, hari Kamis dengan malam Jumat. Berarti itu rutin Bapak? Ya. Menawarkan Jadi jasa itu. 2 kali muhadharah modal saya kembali. Iya. Ya, 2 kali muhadharah itu modal untuk beli kamera kembali. Kemudian tambahan bonus saya puas juga foto ya kan. Jadi narsisnya cukup kesampaian juga ya kan karena punya kamera sendiri karena. Nah itu saya dapatkan akhirnya pas saya punya kamera, langka loh santri punya kamera ya kan. Kemudian duit beli bukunya kan kembali lagi. Pas terbitan bukunya sudah ada, saya sudah punya dan itu berlanjut. Jadi, tapi ini menarik loh Pak, kan Bapak suka berbisnis, tapi Bapak sekarang jadi dosen. Itu dosen nih emang cita-cita Bapak atau gimana nih? Udah jalannya nih gitu. Ya. Jadi sebenarnya sampai S1 kan tadi sudah bisnis ya kan. Jadi sampai di pesantren saya bisnis. Untung saya tidak terlena waktu S1 di bisnis. Kalau enggak memang saya sudah jadi bisnisman. Karena kawan yang sama dengan saya waktu berbisnis dia memang sukses di bisnisnya. Sayangnya dia tidak tamat S1-nya. Saya lanjut S2. Pas saya S2 saya beli komputer dengan dia. Dia kaget, "Kamu sudah S2 ya?" Ya sebenarnya. Dan dia nggak tamat S1-nya. Sayang sekali. Cuman dia sukses di bisnis. Karena terlena dengan bisnis tadi tuh ya Pak? Mahasiswa berbisnis itu luar biasa ya. Punya uang banyak, tentu kawannya banyak juga ya kan. Gitu. Jadi waktu itu ya juga terasa sama saya kan. Melenakan. Sebenarnya yang mengingatkan saya supaya kembali fokus kuliah itu orang tua saya. Saya dikirimi surat. Intinya surat itu menyuruh saya stop bisnis biar kami yang cari duit, selesaikan kuliahmu. Itu intinya kan. Jadi baru saya sadar kan. Masih pakai surat ya Pak saat itu ya? Ya, belum ada teknologi HP, surat-suratan. Orang dulu kan pintar kalau bikin surat kan.
Saya kalau bikin surat 3 lembar biasa aja waktu itu kan. Oh. Ya karena Bapak Karena ada kebiasaan. Kebiasaan menulis surat. Dan tentu ada tata krama dalam menulis surat untuk orang tua. Ada nggak bisa langsung aja. Harus dimulai dulu dengan alasan-alasan apa kalau ingin butuh sesuatu kan. Jadi ada prolog, ada pembukaan dulu, latar belakangnya apa ya kan. Baru. Jadi nggak ada bahasa etikanya ya, etika dalam menulis. Nah itu yang menyebabkan saya berhenti berbisnis itu di situ. Yang kedua itu kadang-kadang bisnis itu membuat kita itu, bagi saya pribadi ya, mengurangi rasa kemanusiaan saya. Saya berubah menjadi manusia yang pelit waktu itu. Segala sesuatu saya ukur pakai uang kan. Nah ini nggak sehat saya bilang kan. Memang ada yang membuat saya sadar itu orang lain. Ketika saya butuh bantuan orang lain itu kok mudah membantu saya tanpa mempertimbangkan ekonominya. Saya mau bayar dia, tapi dia bilang, dah nggak apa-apa katanya kan, bawa aja katanya. Loh, kok mudah sekali? Kalau saya dulu nggak bisa kayak gitu, saya bilang kan. Sekian saya bilang. Setiap jasa yang diberikan sekian ya Pak ya. Jadi saya mulai berpikir kan, berarti saya ini berubah jadi orang yang pelit jadinya kan. Dari situ beranjak. Akhirnya sebenarnya tidak berhenti total, cuman saya kurangi. Kalau kita pakai kadar 100%, saya kurangi 90%. 10% ini masih ada. Nggak hilang betul nggak? Karena itu juga sebagai bagian dari apa namanya itu? Hobi ya. Hobi. Nggak bisa dihilangkan ya kan. Termasuk sampai sekarang ya kan. Saya kan nggak bisnis yang nampak, saya bisnis yang nggak nampak aja ya kan. Paham saya Pak. Jadi balik lagi, dosen ini tuh cita-cita Bapak atau gimana? Cita-cita saya itu sebenarnya waktu kecil kalau ditanya saya mau jadi ambassador. Ambassador itu duta besar. Duta besar itu perwakilan pemerintah di luar negeri ya. Jadi kalau negara kita itu punya kerjasama dengan luar negeri, berarti dia menempatkan duta besarnya di situ sebagai perwakilan dari negara asing. Seperti di Indonesia misalkan ada duta besar dari Arab Saudi, duta besar dari Amerika, Mesir. Pokoknya yang punya kerjasama bilateral dengan kita ya kan. Jadi ada. Kenapa Bapak tertarik dengan menjadi duta? Bayangan saya dulu tuh kalau duta besar kan tempatnya di luar negeri. Iya. Jadi nanti kan tinggalnya di luar negeri. Saya pingin tinggal di luar negeri. Bapak kemarin sempat mikirnya tuh pengennya di mana jadi dutanya? Ya waktu itu secara apa namanya itu terlintas saja di benak saya nama Lebanon. Karena saya pernah baca dulu ya nama negara Lebanon. Saya nggak tahu Lebanon itu di mana. Duta besar di Lebanon saya bilang. Jadi pas perkenalan pun, waktu saya masuk pesantren, saya memperkenalkan diri, cita saya jadi duta besar dan di Lebanon. Setelah itu baru saya tahu ternyata di Lebanon itu negara Muslim, negara Arab juga ya kan? Negara Timur. Ya, dan memang banyak buku-buku cetakan Arab tuh dari Lebanon. Berarti Bapak dari kecil udah sangat memikirkan masa depan ya Pak ya? Ya, itu kan terlintas saja waktu itu kan, karena setiap anak kecil pasti ditanya ya kan. Mau jadi apa? Rata-rata kan anak kecil ngomong gini, mau jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi dokter. Dan terkadang itu ganti-ganti. Ya, SD lain, SMP lain, tapi Bapak konsisten kayaknya. Ya, konsisten dari dulu sampai kuliah pun masih. Tapi setelah S2 gini, ada yang buat, saya ini S2, kalau S2 tuh jadi dosen dong. Iya. Makanya waktu itu saya berpikir gini, saya punya kesenangan mengajar. Dari pesantren dulu saya senang mengajar kan. Dan saya dibayar tidak dibayar, mau jadi PNS tidak jadi PNS, apapun profesi saya nanti saya harus mengajar. Begitu. Jadi makanya begitu dulu saya di Bengkulu di DLB kan mengajar. Walaupun nanti misalnya saya nggak jadi dosen PNS, saya akan mengajar juga. Itu saya senang mengajar. Terus hubungannya dengan cita-cita saya nanti kan, ya, tentu gini, dengan menjadi pengajar tidak menutup kemungkinan untuk menjadi duta besar. Jadi dosen tidak menutup kemungkinan. Dan memang sudah menempuh alurnya ya. Mungkin alur yang lainnya di politis mungkin ya, karena yang ditunjuk jadi duta besar itu jabatan politik. Saya nggak tahu nanti apa saya nanti tercebur ke dunia politik setelah ini, saya nggak tahu ya kan. Ya. Karena gini, saya pernah loh tercebur di dunia politik waktu tamat S2 ya kan, tapi sebentar. Terus nggak jadi? Karena saya gini, belum masanya saya bilang kan.
Belum, ya waktu itu sebentar ditawarkan dan sudah bergabung berapa kali. Waktu itu masih di Padang ya. Masih di Padang. Apa ya tadi sempat terlintas. Bapak berarti ini ya masih konsisten dengan cita-cita, tapi masih juga harus menyalurkan hobi Bapak untuk mengajar sekarang ya Pak. Jadi cita-cita itu mungkin masih dalam harapan saya ya. Iya. Tetapi gini, ketika sudah terjun ke dunia akademik menjadi dosen, maka ada yang harus saya capai dulu. Saya punya cita-cita besar ingin jadi guru besar ya, profesor. Itu. S3 berarti. Berarti harus S3 dulu. Itu pengennya S3 di mana Pak kira-kira? Di Indonesia kah atau ke luar negeri nih? Kalau dulu sebelum saya berkeluarga, jadi sebenarnya pas tamat S2 dulu saya sudah ditanyakan oleh dosen penguji saya waktu itu. Saya minta sarannya, dia suruh lanjut S3. Saya bilang, Pak, S1, S2 saya dibiayai orang tua, saya bilang kan. S3 ini saya mau biaya sendiri. Tentu saya harus kerja dulu, cari pengalaman. Kemudian saya baru tamat S2, tentu pengalaman belum ada. Beda loh ilmu pengalaman dengan ilmu di bangku kuliah. Terus nanti saya mau diskusi dengan teman-teman saya nggak punya pengalaman. Sementara nanti yang datang kuliah di situ adalah orang yang punya pengalaman gini, pengalaman gitu, ngajar segala macam. Maka saya harus ngajar dulu, saya bilang. Nah ini kan saya sudah, alhamdulillah sudah berapa tahun saya jadi dosen ya. Dari tahun 2009 sekarang tahun 2022 awal ya. Berarti udah 12 tahun ya. Iya kurang lebih. Saya kira udah cukup ya, tidak? Bukan udah cukup, ya memang udah mumpuk, rasanya cukup lah untuk bekal nanti S3 ya kan. Iya. Nah itu mau tidak mau nanti mungkin untuk tujuan cita-cita yang lain ya kan. Oke, tapi sayang banget Pak obrolan kita nih karena keterbatasan waktu di podcast PS. Tapi insya Allah kita bakal ngobrol di luar ya Pak ya, atau mungkin di next time episode selanjutnya kita bisa ngobrol bareng. Tapi sebelumnya Dave mau dong Pak, Bapak untuk closing statement, mungkin bisa harapan Bapak ke perbankan syariah atau motivasi untuk mahasiswa. Baik, ke perbankan syariah. Jadi perbankan itu lembaga ekonomi syariah yang memang sedang terus diperjuangkan, tentu banyak tantangan ya. Prodi perbankan syariah tentu prodi yang nanti akan membesarkan perbankan syariah itu sendiri. Walaupun di tengah masyarakat sekarang untuk saat ini ya persepsi masyarakat tentang perbankan syariah masih di luar ekspektasinya ya. Nah, mahasiswa perbankan syariah tentu nanti akan menjadi duta ya, juru dakwah itu. Atau bahasa lainnya itu ustadz perbankannya nanti dia yang akan berdakwah di bidang perbankan, mencerahkan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat, karena nanti mudah-mudahan ada topik tentang itu yang dibahas sehingga masyarakat tercerahkan karena masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, untuk mahasiswa tentu harus bekali diri dengan sebaik-baiknya supaya mampu menyampaikan itu di tengah masyarakat. Kemudian itu yang untuk prodi perbankan syariah. Nah, mahasiswa itu tetap aja dia itu tidak dia terlepas dari kepentingan. Makanya mahasiswa itu disebut dengan agent of change ya. Agen perubahan karena perjuangannya murni suara rakyat, suara mahasiswa, suara rakyat. Dalam sejarahnya luar biasa mahasiswa itu mampu menyuarakan bahkan mengganti rezim ya. Soekarno diganti. Soekarno mahasiswa dulunya, dia mampu membangun bangsa ini dengan Bung Hatta ya. Kemudian dia juga diturunkan oleh mahasiswa lagi. Lalu Soeharto diangkat, juga diturunkan lagi oleh mahasiswa. Nah, begitulah mahasiswa, kekuatannya luar biasa karena memang perjuangannya murni, nggak ada kepentingan di luar kepentingan tujuan negara ya. Mungkin Bapak salah satu yang nurunin Soeharto? Saya ikut terlibat. Juga. Kecil-kecilan. Ya. Nah, ikut terlibat karena pada zaman saya jadi mahasiswa itu terjadi ya kan 98. Tuh, jadi mahasiswa tetap harus berjuang di situ. Kemudian, nah ini jadi supaya mahasiswa itu, ini saya tuh sebenarnya punya moto ya, lebih baik berhasil
Lebih baik gagal dalam dunia nyata atau dalam kenyataan daripada berhasil dalam hayalan. Kalau gagal dalam dunia nyata berarti sudah pernah mencoba. Iya. Tapi kalau berhasil dalam dunia hayalan berarti memang Hanya membayangkan hanya saja. membayangkan saja. Tidak ada tindakan ya Pak. Dan berkhayal itu tidak dianjurkan oleh agama. Kalau berharap boleh, tapi berkhayal itu berarti memang tidak ada tindakan apapun. Iya. Hanya Hanya membayangkan. Jadi itu. Dan tentu namanya perjuangan tidak langsung, kadang ada yang langsung berhasil, ada yang tidak. Dan ketika tidak itu sebenarnya sedang menempa diri kita untuk lebih tahu lagi, nanti lebih kuat lagi. Orang yang selalu berhasil sekali gagal, dia akan langsung down. Tapi orang yang sering gagal dan berhasil, biasanya dia akan tahu supaya jangan gagal lagi ketika sudah berhasil. Iya. Nah itu ada kelebihan, ada kekurangan masih. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Dape. Dape juga terima kasih Pak udah mau jadi narasumber pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Pak ya, sharing-sharingnya. Dan karena Bapak first time nih dosen yang kita undang. Suatu kehormatan tentunya. Saya rasa terhormat sekali karena rupanya saya yang pertama. Iya, alhamdulillah. Oke Sobat Podcast Pers, mungkin sekian sesi tanya jawab dan sharing-sharing sama Bapak Noprizal pada hari ini. Saya Davila Kodari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.